sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat saudara yang berada secara online, boleh menyiapkan elemen perjamuan. Dan yang berada secara onsite, elemen perjamuan sudah tersedia di kursi masing-masing. Boleh sama-sama kita tadahkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita membuka hati kita hanya kepada Tuhan yang besar.
besar ada bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari pagi ini kita mau sama-sama percaya. Di tempat kita berdiri, in this place, di tempat ini adalah tempat yang terbaik yang Tuhan telah dan Tuhan sedang rencanakan dalam hidup kita. Yes God, kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya hati-Mu pagi ini Yesus. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Rancangan-Mu selalu rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Boleh sama-sama kita padahkan tangan kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau percaya. Kita mau perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Yes God, yes God. Kau bersama kami Tuhan. Bersyukur buat siapa Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Katakan pada diri saudara. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, katakan segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu
dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Come on, with your face sing together. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Come on, sama undang kita mengangkat tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan Setiamu, amin. Kau menyediakan yang ku perlu. deklarasikan Kau setia dan Kau mulia. Yes, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dan mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Come on, Alpha Omega Church. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kita mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Dengan memegang roti di tangan kanan kita dan cawan di tangan kiri kita. Boleh saja kita mengangkat tangan kita tinggi ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk karya salib, karya penebusan, karya pengampunan dosa, karya keselamatan, karya kemenangan yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biar tiap kali kami pegang elemen perjamuan kudus, hati, pikiran, seluruh kehidupan kami boleh difokuskan lagi kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, buat kami semua makin mengenali siapa Engkau. Lebih dari apapun, lebih dari segala-galanya. Biar kami kenal siapa Tuhan, siapa Yesus bagi hidup kami. Yang mengerjakan karya keselamatan yang begitu dahsyat dan ajaib. Waktu kami masih berdosa, kami hina, kami gak pantas, kami gak layak. Tapi Engkau yang layakkan, Engkau yang terima, Engkau yang cintai, Engkau yang pandang kami berharga dan bernilai. Oleh sebab itu Engkau berikan hidupmu buat kami. Supaya kami boleh melihat hari esok yang cemerlang bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dan ucapan syukur. Terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin datang dengan kondisi kami berdosa, dengan kondisi patah semangat, dengan sakit penyakit, dengan iman yang mungkin mulai goyah, sadarkan saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus. Di dalam Engkau ada pengampunan dosa dan kami diberi pengertian untuk hidup yang benar di dalam Tuhan. Di dalam persekutuan dan kuasa darah Yesus ada kekuatan, ada pengharapan yang pasti. Bahkan ada kesembuhan bagi tubuh, jiwa, mental kami. Supaya kami boleh lihat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Dan ingatkan kami semua, saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dan terima mujizat kita bersama-sama. Boleh saya ajak kita menadahkan di kedua tangan kita sama-sama. Dimanapun kita berdiri saat ini. Boleh naikkan doa, permohonan, permintaan kita, ucapan syukur kita sekali lagi kepada Tuhan. Yang di bawah, yang di belakang, yang di depan, dimanapun kita berdiri saat ini. Naikkan doa, naikkan permohonan, permintaan, ucapan syukur, sembah kita, pujian kita kepada Tuhan. Tuhan yang layak, terima pujian. Segala hormat, pujian, sembah kami bawa ada Yesus. Kita sama-sama sekali lagi ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Bahwa hati kita sama-sama terus melekat sama Yesus. Dia ada di sini bagi kita semua. Biar yang berdoa, yang menyembah, yang bersyukur, yang memohon, yang berdoa dengan bahasa semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kasih ya Tuhan, we love you Lord, we love you Lord. Yes. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup
membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bersama-sama. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Angkat tangan kita. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang bela. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat tangan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan ini bagi hidup kita masing-masing. Dia buat kita berdua. 2025 penuh dengan dua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Katakan ku diangkat Dan diberikan. kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak mungkin. Yes, God. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya disediakan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Percaya 2025. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman harus yang boleh kasih tepuk tangan suara-suara yang luar biasa. Dari depan sampai belakang bawa pujian hormat. Come on, we praise you Lord. Praise you Lord. Bapa terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami gak pernah berjalan sendirian. Tapi 2025 ini akan jadi tahun di mana kami semua berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena hebat dan kuatnya kami, tapi karena hebat dan dahsyatnya Yesus bagi hidup kami semua. Tuhan biar hari ini, pagi hari ini hati kami terus dibuka.
untuk isi hati Tuhan, untuk rencanamu, untuk visimu bagi setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan itu Tuhan yang Bapa yang cinta dan sayang akan kehidupan kami. Dan kami semua, siapapun kami, apa kata orang, apa kata kondisi kami nggak pernah mau lupa, Bapak kami bilang kami ini anak kesayangannya Tuhan. Biar 2025 kami dibuat berbuah, nama Yesus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah buat kami semua. Kami buka hati kami selebar-lebarnya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemudian boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita. Rizka, sebelum kita duduk boleh hai kanan kiri depan belakang kita semua. Kalau sudah silakan duduk, kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel kita setiap minggunya. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Di tahun 2025 ini ada dua hal yang sudah siap untuk membekali kita semua. Yang pertama, untuk ayat tahunan sudah ready dan bisa diakses di semua aplikasi MyAOC dan juga bisa lewat link biblefirst.alphaomegachurch.com. Sangat mudah didapat dan juga disimpan dan bisa dibagikan ke siapa saja. Dan berikutnya, Love the Bible 2025 sudah siap untuk menuntun setiap kita membaca Alkitab setiap harinya. Dan bisa diakses di aplikasi MyAOC, dan buat kita yang suka dalam bentuk booklet fisik juga bisa mengambil di setiap lokasi Alpha Omega Church. Mari kita awali 2025 dengan tuntunan utama hidup kita, yaitu firman Tuhan. And calling out for all teens nih, kita akan ada Valentine's Day, salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih, atmosfer present, a love rekindled pada tanggal 16 Februari di Atmosphere Room, calling out for all teens di Surabaya. Come and join us, dan jangan lupa juga untuk mengajak kawan-kawan kalian dan saudara kalian, siapapun yang kita kenal, kita bisa ajakin mereka bersama-sama. Dan jangan lupa juga kita akan ada dress code outfit kita semi formal. Dan jangan lupa juga untuk dress code kita yaitu outfit semi formal. Untuk informasi lebih lanjut, kita bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di layar ini, and see you there. Son of Praise akan mengadakan special worship night, dan kali ini di Surabaya. Kita akan memuji dan juga menyembah Tuhan bersama-sama dengan kawan kita yaitu Andi Amarita. Di tanggal 23 Januari, open gate pukul 6.30 sore di Main Hall Alpha Omega Church, Darmo Permai. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Kongsi, sudah setahun nih kita nggak ketemu. Minggu depan 26 Januari 2025 akan ada bagi-bagi angpau di Alpha Omega Church. Untuk memeriahkan acara ini, kita akan bersama-sama pakai baju warna merah atau yang berornamen Chinese. Kalau nggak punya, gimana dong? Datang aja bersama teman-teman dan keluarga. Xinnian Kuai Le, see you at Alpha Omega Church. Selamat pagi semuanya, senang sekali kalau hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, dan welcome to Alpha Omega Church Vision Sunday. Di hari Minggu yang spesial ini kita berdoa supaya siapapun kita dengan kondisi apapun kita tahu bahwa Tuhan selalu kasih kita kesempatan kedua, ketiga untuk jadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan belajar bertumbuh bersama. Dan momen Vision Sunday ini biar ini juga jadi tuntunan buat setiap kita melihat 2025 bukan hanya ini akan jadi tahun yang hebat dan luar biasa, tapi biar kita semua juga boleh terus berbuah ketika kita connect dan melekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Dan kalau mungkin Anda baru di tempat ini, jangan merasa canggung atau merasa terpaksa.
Karena kita nggak kepingin Anda memberi dari rasa terpaksa. Tapi kalau Anda memberi, sadari dan ketahui kita memberi karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi, menyayangi dan juga memberkati setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu sementara kita mempersiapkan persembahan kita dan hati kita, ada sebuah ayat yang saya ingin bacakan buat kita semua dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21, kalau semua sudah dapat boleh saya ajak kita ucapkan dan baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bukan hanya bicara atau melarang kita untuk nggak boleh punya harta. Ya. Semua kita pasti butuh atau mungkin memerlukan yang namanya harta ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua, kalau Anda sampai ditanya sama Tuhan, kira-kira lebih berarti mana buat kita? Tuhan atau harta kita? Menurut saudara kira-kira lebih berarti mana? Karena kita di gereja kali ya harus jawab Tuhan gitu saudara. Tapi mungkin dalam hati kita Anda bilang, oh yes Tuhan itu lebih berarti buat saya. Tapi beberapa di antara kita mungkin berpikir, ya Tuhan gak kelihatan. Apa-apa gue beli juga pakai duit kan, pakai harta gue gitu. Terus bagi kita mulai bingung nih, lebih berarti mana nih Tuhan atau duit kita. Ayat ini sebetulnya sebuah reminder buat kita semua, termasuk buat saya, buat siapapun kita. Yang sebetulnya dipercaya sama Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang mempercayakan harta kepada kita. Tapi dia cuma mau ingatkan, jangan sampai harta itu jadi tuan dan raja di hati kita. Yang dia mau adalah Yesus dan Tuhan itu tetap jadi tuan dan raja di hati kita. Berapapun harta yang kita punya, biar hati kita itu makin melekatnya sama Tuhan, bukan makin melekat sama harta kita. Nah, oleh sebab itu ayat ini jadi pengingat buat kita semua. Dan sementara kita membawa persembahan kita, perpuluhan kita kepada Tuhan, datanglah dengan sebuah sikap hati yang berkata, Tuhan, persembahan perpuluhan saya ini saya bawa karena hati saya gak melekat sama harta saya. Tapi hati saya melekat sama Yesus Tuhan, kekasih hati kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah, memohon, meminta, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami juga diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan perpuluhan kami kepada Tuhan. Bapak, kami berterima kasih. Setiap persembahan yang ditaburkan itu dipakai untuk membangun kehidupan dari anak paling kecil sampai orang paling dewasa di AOC lokal maupun AOC global, Son of Praise, dan semua orang yang ada di sekitar pelayanan kami. Sehingga banyak orang boleh terus melihat komunitas, gereja, wadah, platform di mana kami semua jadi jembatan untuk menolong orang ngalamin Tuhan, ngalamin Yesus dan ngalamin perubahan di dalam Engkau. Kami memberi, kami mensupervisi Tuhan bagi gereja lokal kami. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin. I share please and thank you. Sekali lagi selamat datang di Alpha Omega Church, tempatnya orang yang gak sempurna, sama-sama kita belajar jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita masuk ke ruangan ini, tadi kita juga dapat gelang, jangan lupa gelangnya dipakai, lalu foto sama-sama dengan keluarga, dengan pasangan, dengan teman-teman komsel, dengan teman-teman pelayanan. Lalu jangan lupa masukin di Instastory atau di TikTok, nanti tag Alpha Omega Church. Dan ketika kita masuk, kita juga dapat stiker. Lalu kita juga dapat buku yang akan menjadi tuntunan dan panduan buat kita semua sepanjang tahun ini. Anda bisa baca secara singkat dengan gampang sekali.
untuk menolong kita, mengingatkan kita tentang apa artinya momen Vision Sunday hari ini dan apa artinya 2025 Connect. Dan kita semua akan melihat hidup kita dipakai oleh Tuhan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh satu hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa 2025 di seluruh Alpha Omega Church kita akan memberikan satu kata atau satu kata yang penting untuk membuat kita semua tahu apa yang menjadi visi gereja, menjadi visi kehidupan kita semua di tahun 2025 ini, yaitu kata-kata ini, connect. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, connect. Dengan suara yang lebih keras sama-sama 2, 3, connect. Bapak Ibu Saudara sekalian, Vision Sunday setiap tahun itu selalu diadakan di Alpha Omega Church untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Tahu apa isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jujur kita juga berdoa buat semua yang mendengarkan hari ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang online. Tujuannya adalah gini, ketika hari ini kita menangkap isi hati Tuhan dan visi Tuhan buat kita semua di 2025 ini. Doa kita adalah biar benih visi hari ini itu bisa bertumbuh dan Anda boleh lihat dalam kehidupan kita di tahun ini dan di hari-hari yang selanjutnya. Bahwa ketika connect itu ada dalam kehidupan kita, kita bisa melihat Tuhan membuat kehidupan kita semua berbuah di setiap area kehidupan kita. Nah oleh sebab itu hari ini saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang emak-emak, ya, dia ini baru selesai belanja dari supermarket. Lalu waktu dia bawa belanjaannya dari supermarket, karena sudah oma-oma ya, mulai dekat ke mobilnya dia kaget. Loh, di mobil saya kok ada 4 orang duduk di situ. Lalu dia drop, dia jatuhkan semua barang belanjaannya. Lalu dia mulai masukkan tangannya di tas kecilnya. Karena tingkat perampokan, tingkat kejahatan waktu itu juga sudah makin tinggi. Dia keluarkan handgun, dia keluarkan pistol dari tangannya. Waktu dia keluarkan pistol dari tangannya, dia deketin 4 orang yang ada di dalam mobilnya ini. Lalu dia todongkan pistolnya, dia bilang, aku punya pistol. Kamu jangan main-main sama saya, cepat keluar dari mobil ini. Gak pakai menit saudara. 4 orang langsung semua 4 pintu terbuka. 4 orang ini keluar lari tunggang langgang. Hanya gara-gara ditodong pistol sama emak-emak ini. Tapi emak ini juga kaget ya karena dia ngeliat kok ada orang masuk ke mobilnya dia. Jadi badannya masih shaking, tangannya masih gemeteran gitu. Lalu dia coba pelan-pelan ambil bawa barang belanjaannya lagi. Taruh di mobil. Lalu dia coba duduk sambil waspada. Lihat kamera, lihat kaca di tengah. Lihat kaca spion. Waspada jangan-jangan nanti 4 orang ini akan balik lagi ke mobilnya dia gitu saudara. Tapi setelah beberapa saat akhirnya dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa 4 orang ini gak akan mungkin kembali. Lalu dia dengan badan yang gemetar, tangan yang gemetar, dia coba untuk nyalain mobil. Kuncinya udah dimasukin tapi kok gak bisa di starter. Keluarin lagi, masukin lagi, kok gak bisa di starter. Dia lihat mobilnya, dia lihat lebih jelas gitu. Dia pakai kacamatanya, baru dia sadar ternyata mobil ini mirip mobil dia. Tapi bukan mobil dia, saudara. Pelajaran sederhananya adalah gini, saudara. Jangan lupa apa yang kita punya. Sederhana sekali, jangan lupa apa yang kita punya. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Jangan lupa apa yang kita punya. Suatu hari Tuhan Yesus dia menjelaskan tentang siapa dia sebagai pemilik dan pengusaha hidup kita. Sebagai pemilik dan pengusaha kehidupan kita, dia juga mau kita ingat dan sadar dan tahu apa yang kita punya dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk tidak lupa tentang apa yang kita punya saat kita menjalani tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Sehingga kata-kata Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yohanes pasal yang ke-15 mengingatkan kita semua. Tuhan dia ajak kita untuk melihat visi ini. Dan saya berdoa ini juga jadi visi kita di 2025 ini. Supaya kita tahu siapa pengelola hidup kita, pengusaha di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayatnya berbunyi demikian, kalau Anda lihat di layar atau di Alkitab kita masing-masing, Anda boleh menyimak dan mengikuti pembacaan ayat ini. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya.
Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, yang pertama, fisikan Yesus pokok, kita ranting. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Fisikan Yesus pokok, kita ranting. Karena dalam cerita ini, penjelasan ini, Tuhan Yesus dia mengajak kita untuk memfisikan. Dia gambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita semua ini, siapapun kita, dan keluarga kita dan pasangan kita adalah ranting-ranting yang Yesus ajak selama 2025 ini, sepanjang 2025 ini jadikan dia itu sumber. Yang kita semua mau terus melekat, mau terus nempel sama Tuhan. Lalu dia bilang, maka kita semua akan berbuah. Nah, saya ingin mencoba mengilustrasikan apa yang Yesus maksudkan kalau dia itu pokok, kita ini ranting, lalu dia ajak kita itu terus nempel dan melekat sama Tuhan. Saudara, di tangan saya ada 2 mikrofon. Dibikin, diproduksi untuk tujuan yang sama. Punya potensi, punya kemampuan, ya kan? Bahkan punya kualitas. Termasuk ini saudara, bisa menerjemahkan suara jadi lebih keras, bahkan jadi lebih bagus gitu. Punya potensi dan punya kemampuan. Nah, mikrofon yang satu ini, dia bisa membuat kita semua di seluruh ruangan ini bisa mendengar suara, bahkan mikrofon ini potensinya, kemampuannya belum mentok, belum maksimal loh saudara. Ini mungkin masih setengah atau mungkin di atas setengah sedikit dari kemampuan mikrofon ini. Apalagi ditambah dengan equipment, dengan kemampuan power yang makin besar, dia juga akan bisa menerjemahkan suara ke ruangan. Bayangkan, dari ruangan kapasitas 500 bisa menerjemahkan suara untuk ruangan kapasitas 5.000, bahkan bisa menerjemahkan suara untuk kapasitas 50.000 hanya dari sebuah mikrofon. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, barang yang sama, yang satu ini punya potensi, punya kemampuan, tapi ternyata nggak bisa menerjemahkan suara untuk keluar sampai ke belakang sana. Termasuk saya mau teriak sekencang mungkin, khotbah mau kayak gimana pun, nyanyi sekencang mungkin, tetap Anda akan kesulitan untuk dengar suara saya. Padahal potensinya ada, kemampuannya ada, apalagi ditambah dengan equipment, harusnya juga bisa menyuarakan suara untuk kapasitas 50.000 orang dalam sebuah ruangan. Nah, saudara mau tahu kenapa mikrofon yang satu ini dia nggak bisa menyampaikan potensinya, kemampuannya, bahkan suara sampai ke ujung belakang atau ke atas? Karena saudara mau tahu nggak, mikrofon yang satu sederhana, ada powernya. Sementara yang satu lagi missing the power. Nggak ada powernya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita semua di tahun 2025 ini. Tuhan udah titipkan potensi, kemampuan, bahkan kesempatan-kesempatan yang baik yang akan ada di 2025 ini. Tapi yang Tuhan ajak kepada kita, jangan sampai kita itu missing the power. Terus kita tanya, gimana saya missing the power? Karena ini saudara, kita nggak melekat dan nggak nempel sama Tuhan sebagai pokok anggur dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting banget buat kita di awal 2025 ini
memfisikan apa yang Yesus fisikan buat kita. Fisikan dia itu pokok, kita ini rantingnya. Sehingga buat siapapun kita, mau suami, mau istri, mau orang tua, mau anak, mau pengusaha, pedagang, profesional, pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel, apapun area pelayanan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, dia ajak kita untuk terus nempel seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Karena dari situ kita akan punya power, kita akan punya kuasa, dan kita juga akan melihat potensi dan kemampuan yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Justru itu gak akan sia-sia, malah akan membuat kita semua bisa berbuah dan berbuah dan berbuah di setiap area kehidupan kita. Oleh satu di 2025 ini jangan lupa untuk melekat dan nempel sama Tuhan. Karena kalau kita berpikir gini, 2025 saya pikir saya masih mau nempel sama amarah saya. Saudara, nanti kita akan dipertuan sama amarah kita loh, capek. Mungkin kita bilang, di 2025 ini saya masih mau nempel terus dengan semua hal-hal negatif yang ada dalam kehidupan saya. Nanti kalau kita dipermainkan sama hal-hal yang negatif, hidup kita bisa berantakan gak karu-karuan. Mungkin kita merasa gini, di 2025 ini saya akan makin melekat sama uang saya. Nanti Anda diperbudak sama uang Anda, hidup juga bisa kacau balau. Tapi kalau kita nempel dan melekat sama Tuhan, dia akan jadi Tuhan yang mengusahakan dan dia yang mengelola semua kehidupan kita. Lalu dia sendiri akan menolong kita untuk jadi pribadi-pribadi. Suami, istri, pria, wanita, pedagang, profesional, pengusaha, pelayan Tuhan, pemimpin kelompok sel. Dia yang akan hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus dia mengajak kita untuk memfisikan. Melekat sama Tuhan, nempel sama Tuhan seperti ranting yang nempel pada pokoknya. Ketika kita melekat sama pokoknya, sama pokok anggur, sama Tuhan. Saudara mau tahu enggak? Kering itu tidak akan ada dalam kamus kehidupan kita. Dan ini jadi doa kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, enggak melulu soal uang ya, atau harta. Tapi mungkin itu kreativitas, mungkin itu hikmat, mungkin itu pertolongan, mungkin itu pembelaan Tuhan. Saudara mau tahu enggak? Kering enggak akan jadi bagian dari kamus orang-orang yang nempel sama Tuhan. Tapi justru dia bilang yang melekat, yang nempel itu juga yang akan melihat bagaimana dia buat hidup kita makin berbuah dan makin berbuah. Nah sehingga dia ajak kita bayangkan dan visikan 2025 ini. Seperti ranting yang melekat dan nempel pada pokok anggur. Demikian juga seluruh hidup kita, semua leaders jemaat di Alpha Omega Church, nempellah dan melekatlah sama Tuhan. Supaya apa saudara? Kita semua gak perlu lihat kamus kering itu ada dalam mulut kita, tapi justru kita akan lihat Tuhan pakai kita bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah bukan hanya sampai di situ, tapi ternyata Yohanes 5 itu juga menjelaskan tentang dua macam ranting. Dua macam ranting, ranting yang pertama itu apa? Ranting yang berbuah, yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Boleh kita ucapkan sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, dua macam ranting, sama-sama 2, 3, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang enggak berbuah itu maksudnya kayak seperti gimana dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yang enggak berbuah adalah orang yang tidak melekat pada pokoknya. Loh, tapi pastor saya ini tiap minggu ibadah loh. Kan gak jamin kita melekat sama Tuhan. Loh tapi pastor saya ini tiap minggu selalu nyumbang-nyumbang kemana-mana loh. Gak jamin kita melekat sama Tuhan. Oh saya ini sudah dari Senin sampai Selasa, sampai Rabu, sampai Kamis sudah pindah-pindah komsel, pindah-pindah ibadah. Sama sekali gak menjamin kita tuh melekat sama Tuhan. Tapi yang Tuhan cari apa saudara sebetulnya? Yang Tuhan cari itu adalah ranting yang mau nempel dan mau melekat pada pokok anggurnya. Demikian juga kehidupan kita hari ini. Mungkin kondisinya gak sempurna. Bahkan mungkin kita bisa dibilang masih jauh dari layak. Tapi tahu gak saudara? Selama hati kita mau terus nempel dan melekat sama Tuhan.
Dia akan tolong kita untuk jadi pribadi yang berbuah. Nah yang kedua adalah gini saudara, apa sih yang dimaksud dengan ranting yang berbuah? Ranting yang berbuah adalah orang yang punya hidup Kristus di dalam kehidupannya, lalu dia mau tinggal di dalam Tuhan. Punya kehidupan Kristus untuk terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan kita memilih untuk merespon dan mau tinggal di dalam Tuhan. Artinya gini saudara, kita memilih untuk merespon, mau nempel, mau melekat sama Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Nanti ranting yang berbuah bukan artinya buahnya akan dengan gampangnya gitu aja. Enggak. Tapi ayatnya bilang gini, ranting yang berbuah sama Tuhan akan dibersihkan. Diproses, dimurnikan, dibentuk ya. Supaya apa? Makin berbuah. Jadi makin berbuah enggak akan dengan gampangnya tiba-tiba dengan instan. Terus nanti di pikiran kita gini, katanya pendetanya di AUC itu pokoknya nempel aja sama Tuhan. Hidup pasti diberkati. Enggak ada loh omongan gitu saudara. Tapi kalau kita nempel sama Tuhan sendiri akan bersihkan. Karena sekali lagi dia bilang dia pengelolanya. Yang nempel, yang melekat pada pokoknya itu akan diproses, dimurnikan, dibentuk. Tapi yang saya lihat adalah gini, luar biasanya. Bapak sendiri turun tangan untuk apa? Menyingkirkan semua hal yang menghalangi kehidupan Kristus mengalir dalam kehidupan kita. Dia sendiri yang akan turun tangan untuk membersihkan. Sehingga di 2025 ini ketika kita jadi orang yang mau melekat dan mau nempel terus sama Tuhan, hati kita terus nempel sama hati Tuhan. Saudara, kita gak akan jadi seperti Mik ini. Yang punya potensi, yang ini punya kemampuan, Mik ini punya kapasitas, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Justru dia akan jadikan kita seperti mikrofon yang punya power. Punya potensi, punya kemampuan, punya kapasitas. Dan Tuhan sendiri akan membuat kita makin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu 2025 jangan lupa untuk connect sama Tuhan. Terus melekat sama Tuhan. Dia akan membuat hidup kita semua berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, visikan tanggung jawab connect. Karena apa? Yohanes pasal yang ke-15 itu mengajarkan sebuah prinsip. Tuhan itu yang terlebih dulu loh. Mau kita ini bisa dekat dengan dia. Tuhan yang terlebih dulu membuka tangannya supaya kita bisa mendekat dan bisa connect sama Tuhan. Tapi sekarang kita juga punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya dijelaskan dalam Yohanes pasal 15 yaitu tanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Connected to God itu adalah tanggung jawab para murid. Nah kalau kita ngelihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 15 ayat yang keempat sampai yang kelima. Dia merubah dan Tuhan melakukan sebuah transisi dalam penjelasannya. Dari ranting yang singular, yang tunggal, dia rubah jadi ranting-ranting yang jamak. Coba Anda perhatikan dalam ayat yang keempat, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu mulai transisinya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dari sesuatu yang tunggal, Tuhan transisikan berubah menjadi sesuatu yang jamak. Kenapa? Dari tunggal yang singular artinya tiap orang punya tanggung jawab untuk connect sama Tuhan. Tiap orang nggak bisa nebeng, nggak bisa gandol. Kita semua punya tanggung jawab untuk melekat dan nempel sama Tuhan. Tapi Tuhan juga lakukan transisi dan dia ajak kita semua punya tanggung jawab, memfisikan tanggung jawab connect ini. Lalu dia juga transisikan dari ranting yang singular, yang tunggal. Dia rubah jadi ranting-ranting dalam bentuk jamak. Maksudnya apa? Jadi artinya gini, Tuhan dia buka dirinya buat kita. Dan dia mau tinggal di dalam kita. Lalu dia minta kita, tiap masing-masing orang mau connect sama Tuhan dan melekat terus sama Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata kita juga diajak untuk ini saudara. Dengan yang lain bisa saling mendorong, saling mensupport, saling menasehati. Supaya apa? Semua kita ini jadi ranting-ranting jamak yang bareng-bareng sama-sama
bisa melekat dan nempel sama Tuhan. Oleh sebab itu dia mengajak kita fisikkan tanggung jawab connect ini. Nah ketika Tuhan Yesus dia ajak kita memfisikkan tanggung jawab connect ini, tanggung jawab yang pertama itu pasti gini, connect dengan Tuhan. Connecting with God, terhubunglah dengan Tuhan. Apapun kondisinya mau dibilangin sama iblis, oh kamu gak pantas, kamu gak layak, kamu gak perlu. Mana Tuhan mau dengar, mana Tuhan mau lihat, mana Tuhan mau jawab doamu. Jangan didengerin. Tugas kita adalah apa saudara? Connecting sama Tuhan, terhubung aja sama Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua tugas kita memfisikkan connect ini adalah connecting with church family. Terhubunglah dengan keluarga rohani. Karena kita semua membutuhkan keluarga rohani. Apalagi nobody can grow in isolation. Enggak seorang pun bisa bertumbuh dalam sebuah isolasi. #Church for Sinners bagi gereja ini itu merupakan sebuah visi dan kata-kata yang Tuhan titipkan bagi kita semua. Untuk mengingatkan waktu kita lagi connecting dengan church family. Of course gak ada yang sempurna, gak ada yang smooth. Pasti akan ada gesekan. Tapi Alkitab juga bilang manusia itu seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gesekan itu justru membuat kita belajar sama-sama untuk gimana saling mengasihi di tengah ketidaksempurnaan satu dengan yang lainnya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, connecting with church family itu merupakan privilege yang Tuhan mau kasih buat kita semua. Kenapa? Karena ketika kita punya connecting, terhubung dengan keluarga rohani kita. Waktu kita di masa susah, mungkin kita gak bisa cerita semuanya. Mungkin kita gak bisa share sampai dalam-dalamnya. Tapi paling tidak ada orang yang mendoakan, yang mensupport, yang bahkan masih memikirkan kita. Termasuk ikut menaikkan doa buat nama-nama kita ketika kita lagi dalam tantangan dan kesukaran kesulitan hidup ini. Oleh satu connecting to church family itu sebuah privilege yang Tuhan juga mau kasih. Bukan hanya kita kepada Tuhan sebagai ranting, tapi dia juga ajak kita fisikkan tanggung jawab connect ini. Artinya ranting-ranting ini sama-sama semua melekat kepada Tuhan. Saling support, saling menasehati, saling menguatkan. Dan dari situ kita juga bisa ngelihat Tuhan juga bisa ubahkan kita lewat saudara-saudara seiman kita untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah yang ketiga, fisikal tanggung jawab connect adalah gini saudara, connecting with the unchurched. Terhubunglah dengan orang yang tidak bergereja. Nah sebagai pokok anggur, sebagai Tuhan yang dia bilang, aku ini pokok anggur, kamu itu ranting-rantingnya. Suatu ketika dia pernah mengingatkan kepada kita semua, pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, perhatikan kata-kata terakhir ini saudara. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Gimana caranya? Caranya adalah tetaplah melekat sama Tuhan. Tetaplah nempel sama pokok anggur. Karena dari situ kita akan lihat ada power, ada kuasa dalam kehidupan kita untuk jadi berkat buat orang lain. Saudara, Tuhan itu selamatin kita bukan supaya kita selamat sendirian. Tuhan selamatkan kita supaya kita bisa juga ajak orang lain sama-sama diselamatkan. Tuhan taruh nama kita terdaftar di surga, bukan hanya surga jadi punya kita sendiri. Gak pernah kayak gitu. Tapi Tuhan taruh nama kita di surga supaya kita juga bisa sama-sama mengundang orang lain, menjembatani orang lain, dekat dengan orang lain. Untuk apa saudara? Sama-sama ajak mereka, namanya juga terdaftar di surga. Sehingga doa kita lewat Alpha Omega Church, Church for Sinners ini. Populasi di neraka itu boleh makin berkurang, tapi populasi di surga itu boleh makin bertambah. Karena adanya kesaksian, cerita tentang siapa Tuhan yang keluar dari setiap mulut kita, seluruh jemaat Alpha Omega Church ini. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita terhubung dengan orang yang tidak bergereja, yang harus kita pikirkan, yang harus kita pegang adalah jadilah konektornya Tuhan. Sebagai konektornya Tuhan kita itu sebenarnya sederhana banget. Kita cuma perlu kalau punya teman atau punya sahabat atau punya tamu gitu ya. Sambutlah mereka. Waktu kita sambut mereka, kita invite kepada mereka. Lalu dari situ ajaklah mereka untuk bisa kenal dengan keluarga rohani kita. Dengan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja lokal kita. Termasuk ini saudara, dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nah sehingga waktu kita sadar bahwa kita perlu memfisikkan tanggung jawab connect ini. Maka kita tahu
Kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan keluarga rohani, kita terhubung dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan atau mungkin belum bergereja. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus dia mencontohkan. Dia juga mengajak murid-muridnya memfisikan. Gimana bukan hanya terhubung kepada Bapa secara pribadi, tapi juga terhubung kepada keluarga rohani dan terhubung dengan orang-orang luar yang ada di sana. Suatu ketika Tuhan Yesus dia mau kasih makan 5.000 pria, belum terhitung wanita dan anak-anak. Lalu ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan, ini yang minggu lalu kita pelajari. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan gini, Tuhan Yesus dia ambil, betul ya, 5 roti 2 ikan itu, lalu dia menengadah ke langit, dia connect sama Bapa, dia mengucapkan berkat. Coba bayangkan, Yesus connect sama Bapa, murid-murid connect sama Yesus. Lalu semua orang yang ada di situ, Tuhan Yesus bilang apa? Dudukkan mereka berkelompok, perhatikan, dudukkan mereka berkelompok dan kasih mereka makan. Murid-murid cuma ambil roti dan ikan dari tangan Yesus, dia bagikan ke setiap kelompok, dia bagikan ke setiap kelompok, sampai semuanya makan dan masih sisa. Ini adalah sebuah gambaran ketika kita terhubung sama Tuhan, orang lain itu juga bisa mengakses hasilnya dari kita terhubung sama Tuhan. Mereka juga akan diberkati, mereka juga akan diinspirasi, mereka juga akan diubahkan. Lalu mereka juga akan mengubahkan orang lain lagi. Dan ini yang harus terus terjadi dan terus terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikutnya Yesus. Oleh sebab itu bukan hanya kita diajak untuk fisikan, Yesus pokok kita ranting. Tapi di 2025 ini kita juga diajak fisikan tanggung jawab connect ini. Karena apa saudara? Lewat kita connect sama Tuhan, kita connect dengan church family, kita connect dengan di unchurch, dengan orang-orang yang ada di luar sana. Tuhan juga ingin memastikan setiap kali kita terhubung, dia mau membuat hidup kita semua berbuah. Bukan hanya karakter Kristus, bukan hanya perubahan kehidupan. Di setiap area yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan juga mau lihat hidup kita juga berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kata-kata kering, Tuhan saya kekeringan hikmat, Tuhan saya kekeringan kreativitas, Tuhan saya kekeringan semangat, itu tidak akan ada lagi di kamus kita. Karena apa? Kita connect dan nempel sama Tuhan. Lalu dia sendiri yang akan membuat semua kehidupan kita terus berbuah bagi nama Tuhan. Saudara, di akhir dari penjelasan tentang khotbah ini, saya ingin menutup gini. Kita semua itu kalau punya taman di rumah kita masing-masing kita sadar. Kadang taman itu udah dibagusin, udah dipotong, udah dipupuk, udah diobatin, tetap aja ada ya. Rumput liar masih bisa tumbuh. Kalau enggak rumput liar, serangga ada aja bisa datang gitu ke tanaman kita. Namanya memelihara tanaman itu maintenance loh. Karena nanti kalau enggak rumput liar, diinjek-injek binatang, dikotorin binatang lain, serangga-serangga juga datang. Nah demikian juga dalam kehidupan kita semua di tahun 2025 ini. Mungkin Tuhan itu sudah ngerjain karya-karya yang hebat yang tapi kita gak sadar. Ada hal-hal yang indah, yang powerful yang Tuhan udah lakuin buat hidup kita tapi kita gak lihat. Justru kita masuk ke 2025, mungkin kita mengawali 2025 lalu banyak pikiran negatif, banyak hal-hal negatif, godaan-godaan yang selalu kita entertain dalam kehidupan kita semua. Mungkin kata-kata negatif orang lain, tindakan jahat dan jelek dari orang lain membuat akhirnya kita merasa kok hidup saya gak baik, kok hidup saya gak enak, kok hidup saya gak menyenangkan, kok hidup saya membosankan, kok hidup saya menderita, kok hidup saya selalu keluar hal-hal pikiran dan kata-kata yang negatif. Karena apa? Yang namanya tanaman yang udah bagus, udah dipupuk, udah dipelihara aja. Liar tanaman pun itu mau datang, termasuk serangga-serangga mau datang. So be very careful. Dan mungkin kita ngadepin 2025 kita udah seperti kondisi tanaman yang penuh dengan tanaman liar. Atau mungkin udah habis disikat sama serangga. Saya cuma mau bilang bahwa Anda gak sendirian. Karena saya paling senang lihat Yohanes 15 dan semua kita harus lihat Yohanes 15, perhatikan. Tuhan bilang apa? Bapakku lah pengusahanya. Kita gak sendirian, saudara. Kita gak fighting sendirian dalam 2025 ini.
Semua orang boleh bilang apapun yang negatif tentang kondisi 2025 termasuk kondisi ekonominya. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, kita itu tidak sendirian. Saudara mau tahu, kalau mungkin kita pengusaha, jangan ambil title itu untuk diri kita sendiri, lalu membanggakannya. Enggak. Karena apa? Yohanes 15 bilang, siapa pengusahanya saudara? Bapakku lah pengusahanya. Dia yang akan mengusahakan, dia akan mengelola seluruh kehidupan kita sepanjang tahun ini juga. Dan dia mau tinggal dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa lihat buah dalam hidup ini. Dan bukan kebetulan loh kalau Yesus itu pakai object lesson. Pokok anggur dan ranting. Bukan kebetulan. Bukan, enggak sengaja dia lagi ngomong keceplosan pakai pokok anggur dan ranting. Itu bukan kebetulan. Coba perhatikan saudara. Karena ini enggak kebetulan, Anda perhatikan ini baik-baik. Ikan itu enggak lahir untuk les renang. Enggak ada. Dia langsung bisa renang. Itu ikan. Burung itu enggak lahir untuk les terbang. Dia langsung bisa terbang. Nah waktu Tuhan bilang, aku ini pokok, kamu ranting. Artinya gini saudara. Berbuah itu akan jadi proses yang natural buat kita semua di tahun ini. Mungkin Anda gak percaya. Gak gampang loh, Pastor Elisa gak gampang. Tapi perhatikan, kalau ikan gak perlu belajar renang untuk bisa berenang. Burung gak perlu belajar terbang untuk bisa terbang. Selama kita ranting dia pokok. Terus kita melekat sama Tuhan. Izinkan saya ngomong gini. Berbuah itu proses yang natural akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena dia pokok, kita hanya ranting. Kalau dia pokok, kita ranting, dia yang mengelola sampai seluruh area kehidupan kita. Lewat proses, lewat dibersihkan, lewat dibentuk. Kita akan noleh sama-sama di akhir 2025. Gila, kalau enggak karena kemurahan Tuhan enggak mungkin. Dan saya berdoa akhir 2025, semua kita akan punya kesaksian dan cerita. Hanya Tuhan yang bisa buat hidup saya berbuah. Let all the glory belongs to God. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. So Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita. Tahun 90, ada sebuah real story, ada orang yang bernama Danny. Dia dalam kondisi ekonomi yang berantakan dan hancur. Dalam kondisi ekonomi dan keuangan yang begitu porak-poranda, hancur cash flow dan betul-betul tidak bisa ada harapan lagi. Orang ini udah gak punya jalan, orang ini udah gak punya cara, orang ini udah gak punya akal sehat. Tabrak sini, tabrak sana. Itu udah pasti, orang kalau udah kejepit, semua hal dihalalkan, dilakukan sampai bego dan goblok. Tipu sini, tipu sana. Ujung-ujungnya last chance dia pikir. Pernah terima titipan warisan pistol handgun dari keluarganya. Orang ini bawa pistol ini, keluarkan pistol ini, pergi ke bank, ngerampok bank. Ngerampok bank, di bank cuma dapat $6.000. Itu pun karena dia bukan perampok ulung, pasti ditangkap. Udah kena, udah ketangkap, udah pasti dipenjara. Polisi yang nangkap dia ini bingung. Orang ini ngerampok bank, cuma dapat 6.000, tapi kok pistolnya aneh ya? Senjatanya kok aneh. Waktu senjatanya dilihat, itu sebuah pistol yang antik, dibuat tahun 1918, dan penyadur cerita ini itu menerjemahkan kemungkinan harga pistol ini di atas $60.000. Bayangkan seorang ngerampok dapat 6.000, pistol di tangannya $60.000. Silly kan? Kenapa gak dijual aja pistolnya? Dia udah hidup dari $60.000, gak perlu dipenjara. Karena dia lupa apa yang dia punya. Jangan sampai 2025 ini kita lupa hanya karena apa? Karena kata orang gini, karena kata orang gitu, karena dia bilang gini, karena dia cerita gitu, motivator ini bilang gini, aku scrolling, aku lihat semua negatif, semua jelek. Terus kita lupa apa yang kita punya dalam hidup kita. Jangan pernah lupa 2025 ini. Anda bukan the only pengusaha. Pengusahanya itu adalah Bapak. Kalau dia mengusahakan dan mengelola setiap kehidupan kita.
Berbuah itu proses natural buat orang-orang yang melekat sama Tuhan. Dan kiranya kalau kita membutuhkan hikmat, kekuatan, perubahan kehidupan, apapun yang kita perlukan, nempel dan melekatlah sama Bapa. Dia yang akan membuat kita semua 2025 lewat connect, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan keluarga rohani, terhubung dengan orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan. Dia akan membuat semua hidup kita berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya berdoa Anda pegang ini baik-baik. 2025 kita connect. Akhir 2025 semua kita punya cerita. Tuhan, Bapa, pengelola, itu yang membuat kita masih bisa berdiri tegak. Nama Yesus dipermuliakan di hidup kita semua. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tadakan tangan kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam. Mari angkat tangan kita sama-sama ke harapan Tuhan. Kami bawa pikiran kami, seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Banyak di antara kita pagi hari ini yang mau berkata, Tuhan, saya mau terhubung dan saya mau berbuah. Tuhan, saya mau terhubung dan saya mau berbuah. Dan kalau itu Anda menangkap isi hati Tuhan, rencananya, dan kita mau terus lihat, berbuah itu jadi proses yang natural buat hidup kita. Tuhan ajak kita terhubung. Kalau itu Anda, boleh nggak dekapkan tangan kita masing-masing di dada kita. Boleh tirukan doa saya bersama-sama dengan suara yang keras. Yang online yang ada di ruangan ini dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Saya bawa seluruh hidup saya untuk terhubung, melekat, menempel kepada Yesus, Tuhan kami. Kuasai hati saya, pikiran saya. Tambahilah
dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu di tangan saya. Saya berdoa, berbuah, itu jadi proses yang natural dalam hidup saya di 2025 ini. Saya berbuah karakter Kristus. Saya berbuah perubahan hidup. Saya berbuah jiwa. Saya berbuah pelayanan. Saya berbuah murid Yesus. Saya berbuah di tiap area hidup saya. Biar nama Yesus dipermuliakan. Saya mau terus terhubung lewat pembacaan firman, lewat momen saat teduh, lewat momen doa. Biar saya melekat dan hati saya sepenuhnya milik Yesus. Di dalam nama Yesus, kemudian yang diberkati kasih tepuk tangan yang luar biasa. Mengiringmu seumur hidupku. Kemudian nyanyikan lagu ini dari hati kita masing-masing. Angkat tangan kita ke harapan Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, tepuk tangan suara-suara yang luar biasa bagi Tuhan. Thank you Lord. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami berdoa kami semua menangkap apa yang Yesus visikan. Kami memvisikan Yesus itu pokok, kami ini ranting. Kami memvisikan tanggung jawab untuk bisa connect kepada Tuhan, kepada keluarga rohani, kepada orang yang ada di luar sana, itu juga jadi tanggung jawab kami. Dan kami berdoa Tuhan, berbuah itu jadi proses yang natural buat semua anak-anak-Mu. Tambahkan terus kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu 2025 kami gak sendirian. Bapak kami pengelola, pengusaha yang terbaik yang ada dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami pulang dengan menadahkan tangan kita sekali lagi untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati setiap jemaat-Mu dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati next generation kami dengan hikmat dan kecerdasan. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas yang berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang bawa persembahan khusus ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu untuk semua program dan kegiatan dan event yang ada di seluruh AOC ini. Kemurahan-Mu saja yang memampukan kami untuk terus berbuah lagi dan lagi dan lagi. Terima kasih ya Tuhan, buat semua rencana dan visi dan mimpi dari setiap anak-anak-Mu. God, Kau yang lihat. Bless them with favor and grace. Berkati mereka dan buatlah mereka berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kembali boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.